Bambu runcing yang berada di tangan para pejuang tanggal 10 November tahun 1945 itu, seperti bernyawa. Sebelum senjata tentara sekutu diletuskan, bambu kuning berujung lancip yang diberi doa Mbah Mansur asal desa Kalipucung, Blitar, tiba-tiba melesat. Bambu runcing itu terbang sendiri memburu sasarannya. Banyak yang cerita seperti itu. Bambu runcing terbang sendiri dalam pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Di kalangan santri dan ulama pejuang tanggal 10 November bambu runcing sepuhan Mbah Mansur banyak diperbincangkan. Perang melawan tentara Inggris dan Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia, dimulai pada akhir Oktober tahun 1945. Puncaknya tanggal 10 November tahun 1945. Inggris yang marah atas kematian Jenderal Malabi, seorang komandan militer Inggris, membombardir Surabaya hingga luluh lantak. Catatan merebut ruang kota, aksi rakyat miskin kota Surabaya 1900 hingga 1960 menyebut, jumlah penduduk Surabaya yang pada tahun 1945 sebanyak 600.000 jiwa dalam waktu 10 bulan menyusut tajam. Selain terbunuh dalam perang, warga Surabaya secara bergelombang berbondong-bondong mengungsi ke pedalaman. Jumlah penduduk kota Surabaya merosot tajam. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1946, jumlah penduduk kota hanya berjumlah 100 ribuan orang. Sementara para santri dari berbagai daerah, termasuk di Blitar, justru beramai-ramai mempersiapkan diri berjihad ke Surabaya. Di pekarangan halaman rumah Mbah Mansur orang-orang pada berkumpul. Saat itu orang yang datang silih berganti, sebagian besar dari kalangan santri, yakni terutama Nahdien. Kemudian para tentara Laskar Sabilillah dan Hizbullah, termasuk di luar santri juga ikut berdatangan. Semuanya minta dilatih Mbah Mansur sebelum berangkat ke Surabaya. Banyak juga yang menginap berhari-hari. Mbah Mansur adalah putra Mbah Abu Mansur, yakni salah seorang prajurit Pangeran Diponegoro yang pasca Perang Jawa 1825 hingga 1830. Menurut dari silsilah Mbah Mansur atau Mbah Abu Mansur merupakan keturunan Kiai Nur Iman alias Raden Mas Sandio, yakni terah Raja Mataram Islam yang mendirikan pondok pesantren Melangi, Sleman, Yogyakarta. Melangi, konon berasal dari kata mulangi, yang berarti mengajar. Sebagai keturunan ulama pejuang, Mbah Mansur yang bernama kecil Yasin tersebut, banyak menghabiskan waktu di pondok pesantren. Di masa mudanya berpindah dari satu pondok ke pondok pesantren lain. Menurut fakta, Mbah Mansur merupakan santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, atau kakek Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebagai kiai sekaligus pejuang Laskar Sabilillah, Mbah Mansur terkenal memiliki kemampuan ilmu kanuragan, ilmu kesaktian yang tinggi. Tidak hanya soal ilmu kebal, mantra Mbah Mansur mampu menyulap bambu runcing menjadi senjata ampuh yang tidak kalah dengan kemutakhiran senjata sekutu. Yang dimantrai tidak hanya bambu runcing, tapi juga pedang, parang, golok dan senjata lainnya. Menurut ceritanya, bambu runcing yang hendak dimantrain hanya diikat menjadi satu dan digeletakkan di atas tanah. Sebagian besar berjenis bambu kuning dan bambu jabal. Di depan para santri pejuang, Mbah Mansur memanjatkan doa. Usai mengucap mantra, bibirnya meniup bambu runcing yang terikat menjadi satu tersebut. 3 kali tiupan, sambil para santri berdoa berjamaah dengan suara keras. Hasilnya dahsyat. Cerita dari mulut ke mulut yang didengar, bambu runcing asmaan Mbah Mansur seperti memiliki nyawa. Saat para pejuang berhadap-hadapan dengan tentara sekutu, bambu itu tiba-tiba bergetar, lalu terbang sendiri menyerang lawan.
Sejumlah orang yang tanpa sengaja melangkahi tali yang diletakkan di atas tanah begitu saja, mendadak lemas dan pingsan. Kalau dinalar memang tidak masuk akal. Bambu runcing bisa mengalahkan senapan mesin. Sejak saat itu penggunaan senjata bambu runcing pertama kali adalah para pejuang santri asal Jawa Timur yang sebelumnya dilakukan di Parakan, Temanggung, dan berpindah ke Mbah Mansur Blitar. Tidak hanya pejuang santri Blitar dan sekitarnya, tapi seluruh daerah di Jawa Timur. Saat masih dalam suasana Perang Surabaya, Bung Tomo sang otoritor pertempuran tanggal 10 November Surabaya, juga pernah menemui Mbah Mansur. Mbah Mansur dikenal juga 3 kali terjun langsung ke medan pertempuran di Surabaya. Pada saat Belanda melancarkan agresi pertamanya, Mbah Mansur sempat dicari dan dikejar-kejar karena ketahuan sebagai penyepuh bambu runcing. Pada masa setelah kemerdekaan, Mbah Mansur aktif sebagai pengurus Partai Masyumi, mewakili unsur Nadalatul Ulama. Mbah Mansur wafat pada tahun 1964 karena sakit. Kemudian juga pernah aktif di jajaran Dewan Syuro PKB Kabupaten Blitar. Mbah Mansur berharap kisah perjuangan merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaan yang melibatkan kaum santri dan ulama, bisa menginspirasi generasi muda saat ini. Terutama generasi muda yang datang dari kalangan pondok pesantren.